Dan untuk mengetahui lebih dalam seperti apa riset imunomodulator herbal untuk pasien COVID-19 ini, kita segera bergabung secara daring dengan Dr. Masteria Yunofil Saputra, peneliti bioteknologi LIPI sekaligus koordinator kegiatan uji klinis kandidat imunomodulator herbal untuk penanganan COVID-19. Selamat siang, Dr. Masteria. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, dokter, ini bisa diceritakan, kita sekarang masyarakat dihadapkan dengan uji klinis vaksin, ada juga obat, dan sekarang ini ada imunomodulator. Bisa diceritakan ini apa imunomodulator? Ya, terima kasih banyak. Ya, imunomodulator ini sebenarnya lebih ke banyak kita kembangkan itu adalah obat herbal, jadi semacam untuk meningkatkan sistem imun pasien COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa waktu kita diserang oleh virus, yang menjadi garda terdepan atau penangkal utama kita adalah sistem imun kita. Nah, kalau sistem imun kita kalah, berarti kita terserang penyakit. Misalnya kalau SARS-CoV-2 kemudian menyerang tubuh kita, maka kita dapatkan penyakit COVID-19. Nah, untuk melawan kembali si penyakit atau virus tersebut, maka dibutuhkan kembali untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, di samping saat ini orang mengembangkan misalnya obat-obatan untuk terapi untuk menyembuhkan COVID-19 seperti yang digunakan seperti hidroksikloroquine, kloroquine dan segalanya, kemudian atau vaksin untuk sebagai penangkal bagi orang yang sehat seperti itu. Nah, saat ini kami mengembangkan imunomodulator itu sebagai untuk meningkatkan sistem imun kita sehingga sistem imun kita kembali bekerja untuk melawan si virus tersebut gitu. Mhm. Eh, Mas Masteria, ini ada imunomodulator ini, bisa nggak saya samakan, ini kan dibilang untuk meningkatkan imunitas. Bisa nggak seperti Ya. vitamin atau peningkat imunitas yang lain yang sudah beredar di pasaran, apa bedanya? Ya, kalau ini kan lebih lama ke supplements. Nah, kalau yang kita gunakan ini saat ini kan banyak sekali suplemen-suplemen misalnya atau vitamin-vitamin digunakan mengatakan untuk meningkatkan sistem imun. Nah, banyak sekali. Nah, tetapi yang spesifik untuk COVID-19 kan belum ada. Nah, tujuan kami adalah mencari untuk herbal atau supplements yang memang klaimisasinya untuk meningkatkan sistem imun pasien COVID-19. Nah, itu yang membedakan dengan suplemen atau vitamin-vitamin yang lainnya. Mhm. Klaimisasinya kami buat adalah klaimisasi baru, yaitu klaimisasi khusus untuk COVID-19 seperti itu. Mhm. Jadi apa yang diteliti di riset Anda dan tim, substansinya apa yang jadi objek penelitian jika memang ini kandungan yang ada di dalam imunomodulator ini berbeda dengan yang ada di pasaran, yang itu lebih spesifik terkait meningkatkan imunitas menghadapi COVID-19? Ya, kalau substansinya sebenarnya kan kalau yang kita gunakan saat ini adalah ada dua yang kita coba sebenarnya. Yang pertama adalah kombinasi herbal. Nah, kombinasi herbal itu terdiri dari biodiversitas asli Indonesia seperti jahe merah, meniran, daun sembungs, dan sambiloto. Dan yang kedua adalah jamur cordyceps. Nah, jamur cordyceps ini memang aslinya dari Asia Timur, banyak digunakan oleh Jepang, Cina, Korea, dan segalanya. Nah, kalau di Indonesia kita sudah berhasil mengkultivasinya sehingga kalaupun ini klaimisasinya terbukti, kita akan tidak kekurangan nantinya bahan bakunya seperti itu. Nah, ini yang akan kita cari. Mhm, jadi ada ramuan herbal, salah satunya di sana ada jahe merah ya, Mas Masteria. Nah, di situ Iya. hasil uji klinis yang melibatkan para pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet ini kan sudah selesai dilakukan ya. Sejauh ini Ya. seperti apa sih mekanismenya? Ya, kalau saat ini ya kita merekrut 90 subjek ya. Dari kita melakukannya sejak tanggal 8 Juni sampai tanggal 15 Agustus kemarin. Nah, kemudian kita sudah merekrut 90 subjek, itu kita lakukan penelitiannya selama 2 bulan. Nah, tahap selanjutnya adalah kita nantinya akan mereport segala sesuatu yang kita dapatkan sewaktu uji klinik ini kepada BPOM. Nah, nantinya BPOM secara regulator di Indonesia yang nantinya akan memberikan misalnya apakah yang kami teliti ini terbukti apa tidak gitu. Jadi kami tidak akan mengklaim saat ini bahwa yang kami lakukan ini terbukti apa tidak, tapi biarkanlah nanti BPOM sebagai regulator di Indonesia nanti yang akan menjadi jurinya atau menjadi hakimnya nantinya seperti itu. Mhm, sudah diuji klinis terhadap 90 orang, betul ya?
Koreksi kalau Ya. salah Mas Masteria. Nah ini artinya bisa dipakai untuk pasien dong, karena kan diuji klinisnya di Wisma Atlet. Ya, ini kita langsung berikan ke pasien yang pneumonia ringan. Jadi memang target kita utama adalah pasien pneumonia ringan. Jadi kita tidak melakukan kepada pasien yang gejala berat atau sedang dulu. Mhm. Apa ada alasan di balik angka 90 pasien ini, Mas Masteria, untuk dijadikan peserta uji klinis? Oh, tidak ada alasan sih sebenarnya. Ini kan protokol uji klinik kita yang sudah disetujui oleh BPOM seperti itu. Mhm. Dari sekarang kan tahapannya masih pengumpulan data, masih ada analisis statistik terkait hasil uji klinis ini. Tapi dari selama 2 minggu ada uji klinis ini, reaksinya tuh seperti apa sih Mas Masteria pasien COVID di Wisma Atlet yang mengonsumsi imunomodulator ini? Ya, memang ada ya saya tidak bisa melakukan klaimisasinya ya saat ini ya, karena itu kan ranahnya BPOM nantinya. Memang ya memang ada yang misalnya sistem kita kan adalah blending ya. Kita jadi uji uji klinik acak terkontrol tersamar ganda gitu. Kita tidak mengetahui manakah pasien yang mendapatkan herbal tersebut, manakah pasien yang mendapatkan terapi placebo atau kontrol seperti itu. Nah, memang dari yang kita lakukan tuh memang ada pasien yang negatif, kemudian ada pasien yang tetap positif seperti itu. Tapi kita tidak tahu manakah pasien itu yang negatif atau positif itu mendapatkan terapi standar atau mendapatkan herbal gitu. Karena masih blinding saat ini dan kita belum membuka blindingnya itu atau kita belum melakukan unblinding sebelum kita data yang kita dapatkan, yang kita hasilkan ini akurat dan verifikasi secara benar dan metode statistis kita yang sudah benar seperti itu. Jadi kita belum tahu bagaimana hasilnya karena ini masih sistemnya blinding dan nanti itu adalah BPOM nantinya secara regulator nantinya yang akan memberikan hasilnya ke kita nantinya. Mhm. Jika nanti BPOM sudah mengeluarkan hasil, apa pernyataan dari BPOM yang akan keluar begitu ke masyarakat? Karena kita di sini sebagai masyarakat umum pastinya ingin haus terhadap informasi terkait vaksin, obat dan juga imunomodulator ini begitu. Nanti jika sudah dikeluarkan oleh BPOM, apakah ini vitamin, apakah ini penguat imun atau seperti apa dan bisa dikonsumsi oleh siapa, Mas Masteria? Ya, ini nantinya kan memang ya klaimisasinya kita adalah untuk pasien COVID-19 yang Mhm. meningkatkan sistem imun pasien COVID-19. Nah, itu nanti yang akan kita berikan dari BPOM nanti hasilnya seperti itu. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan untuk orang sakit karena ini kan suplemen Oke. ya. Nanti suplemen ini bisa digunakan oleh orang-orang yang sehat atau supaya untuk meningkatkan sistem imunnya. Jadi tidak terbatas nantinya ini untuk orang sakit sebenarnya untuk obat ini. Baik, terima kasih Mas Masteria Putra telah bergabung bersama kami di Kompas Siang, tim peneliti LIPI terkait imunomodulator.